Salam sehat untuk kita semua. Kita masuk pada saat ini dengan judul pertemuan kita, materi kita adalah lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Materi kita pada saat ini di dalam lembaga dalam pembiayaan dalam kegiatan bisnis tentu ada banyak hal yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita pelajari. Apa itu lembaga pembiayaan? Nah, di dalam lembaga pembiayaan ini tentu ada suatu aturan yang mengatur apa itu lembaga pembiayaan. Nah, di dalam suatu aturan keputusan Presiden Kepres nomor 61 tahun 88 dan dijabarkan lebih lanjut dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1291 garis KMK 013 garis 1988 junto keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 468 garing KMK garing 017 garing 1995 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dari aturan ini diatur bahwa apa itu pengaturan hukum daripada lembaga pembiayaan. Nah, menurut pasal 1 ayat 2 Kepres nomor 61 tahun 1988 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dua unsur ini dapat kita melihat inilah pokok, dua unsur pokok dalam lembaga pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana dan atau barang modal. Tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat sehingga sering disebut non-depository financial institution. Dalam lembaga pembiayaan ini terdapat banyak sekali jenis-jenisnya, yaitu ada jenis pembiayaan leasing, sewa guna usaha, factoring atau anjak piutang, modal faktur, pembiayaan atau pembiayaan konsumen dan kartu kredit. Penambahan modal dalam suatu kegiatan bisnis pada umumnya dapat dilakukan melalui pinjaman pada lembaga perbankan. Akan tetapi karena lembaga ini menentukan jaminan sebagai salah satu syarat pinjamannya, maka diperlukan suatu upaya lain yang tanpa jaminan dan lebih mudah prosesnya. Upaya lain yang dimaksud adalah suatu jenis badan usaha yang disebut dengan lembaga pembiayaan. Nah, pasal 1 ayat 2 keputusan Kepres nomor 61 tahun 1988 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dari pengertian lembaga
pembiayaan tersebut dapat memuat dua unsur pokok, yaitu dasar hukumnya adalah menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pengertian lembaga pembiayaan dalam hal ini ada dua: badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dan atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga perusahaan pembiayaan berbeda dengan lembaga lainnya seperti lembaga keuangan maupun lembaga perbankan, baik dari segi jenis, fungsi, dan tugasnya. Bila dilihat dari kegiatan usahanya, fungsi perusahaan pembiayaan lebih fokus fungsi pembiayaan, sementara jenis lembaga keuangan terdiri dari modal venture, anjak piutang, sewa guna usaha, dan pembiayaan konsumen. Nah, dari lembaga pembiayaan ini memiliki fungsi. Fungsi lembaga pembiayaan ini adalah memiliki peran cukup penting, yakni sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional, menampung, menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, serta berperan penting pada pembangunan, di mana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat mampu sebagai pelaku usaha dapat mengatasi masalah yang umum, yakni dari segi permodalan. Fungsi lembaga pembiayaan bagi masyarakat sangatlah penting. Dapat kita melihat apa fungsi pembiayaan, dampak fungsinya kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah agar terhindar dari jerat rentenir yang pada umumnya memberikan pinjaman dengan persentase bunga yang relatif tinggi. Harapannya dengan adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil dengan modal yang terbatas dapat menikmati kredit modal atau barang modal dengan syarat mudah dan bunga yang ringan. Nah, fungsi dalam pengembangan infrastruktur ada beberapa fungsinya dalam pengembangan infrastruktur. Yang pertama adalah keberadaan lembaga pembiayaan ini sangatlah diperlukan. Hal ini disebabkan tidak semua pengembang infrastruktur dan pelaku bisnis memiliki modal yang besar untuk menutup jumlah biaya yang tidak sedikit. Fungsi yang kedua adalah melalui lembaga pembiayaan, harapannya para pelaku bisnis di bidang pengembangan infrastruktur dapat memperoleh tambahan dana pinjaman dalam bentuk pinjaman dana talangan, dana proyek, dan sejenisnya, sehingga keterbatasan modal dan dana tidak lagi menjadi masalah bagi pelaku bisnis dan pengembang infrastruktur. Fungsi yang ketiga dalam pengembangan infrastruktur sebagai alternatif dalam memberikan pembiayaan yang
potensial guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tentu saja lembaga pembiayaan memiliki peranan yang amat krusial bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Selain itu, lembaga pembiayaan juga mengemban peran penting dalam bidang pembangunan seperti menampung aspirasi. Dari lembaga pembiayaan ini, ada jenis-jenis lembaga pembiayaan. Untuk dapat kita memahami, yang pertama adalah perusahaan pembiayaan. Apa itu perusahaan pembiayaan? Suatu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, atau usaha kartu kredit. Yang kedua, perusahaan modal venture, yaitu sebuah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan, penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, misalnya penyertaan melalui pembelian obligasi, konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Dan yang berikut adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur, yakni salah satu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Perbedaan lembaga pembiayaan ini dan lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan yang pertama adalah terfokus kepada suatu kegiatan keuangan saja. Yang kedua, tidak bisa secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, atau deposito berjangka. Dan yang berikut adalah tidak menekankan aspek jaminan. Yang berikut adalah tidak bisa menciptakan uang giral. Uang giral ini adalah uang yang dikeluarkan oleh bank berupa surat-surat berharga. Sementara lembaga keuangan terfokus pada bidang jasa keuangan dan lainnya, tidak hanya satu kegiatan keuangan saja. Yang kedua adalah secara langsung bisa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Yang berikut adalah lembaga keuangan ketika pemberian kredit lebih berfokus pada jaminan. Yang berikut adalah bank umum bisa menciptakan uang giral dan bisa mempengaruhi peredaran yang di masyarakat. Yang berikut adalah pengaturan dan perizinan seutuhnya berada pada Bank Indonesia, sebab ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Contoh kasus analisis tentang kasus pembiayaan konsumen kredit mobil melalui bank. Analisis tentang kasus pembiayaan konsumen kredit mobil melalui pihak ketiga yaitu bank. Akhir-akhir ini, apalagi pada masa pandemi COVID-19, sudah tidak asing lagi mendengar istilah leasing dengan semakin banyaknya sistem perkreditan yang ada di Indonesia. Namun yang disayangkan adalah leasing ini belum cukup mengetahui apa
apa itu leasing, padahal sering melakukannya. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, ya, dalam penyediaan barang modal, baik secara guna usaha menggunakan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Sedangkan pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Banyak masyarakat yang salah kaprah dalam membedakan apa itu leasing dan apa itu pembiayaan konsumen. Nah, mereka menganggap bahwa kredit mobil atau motor melalui pihak ketiga atau bank termasuk dalam kegiatan leasing, padahal kegiatan tersebut masuk dalam kategori pembiayaan konsumen atau consumer finance. Dalam kasus ini, pihak bank memberikan pembiayaan pada pihak kedua. Dalam kasus ini adalah dealer yang akan digunakan untuk membeli mobil tersebut. Dahulu dengan syarat sudah ada perjanjian antara pihak pertama dengan pihak bank. Banyak pihak bank melakukan perjanjian dengan pihak pertama dan menghasilkan kesepakatan bahwa pihak pertama bersedia membayar secara berkala sesuai dengan pembiayaan yang telah diberikan oleh bank pada awal kredit dan menyetujui kebijakan dari bank yang mengambil bunga sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh bank pada umumnya. Dan jika terjadi prestasi dalam pembiayaan konsumen ini, upaya yang ditempuh lembaga atau perusahaan pemberi pembiayaan konsumen adalah bisa dengan cara negosiasi atau dengan cara kekeluargaan. Artinya bahwa penyelesaian masalah prestasi ini diselesaikan tidak melalui sidang di pengadilan. Bisa dilakukan dengan meminta ganti rugi atas kelalaian debitur dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan ataupun dengan melalui sidang di pengadilan, tentu dengan melihat sebab kenapa prestasi tersebut bisa terjadi. Apakah karena sepenuhnya berasal dari kelalaian debitur, ataukah karena itikat buruk debitur, atau bahkan bisa jadi karena faktor lain yang memaksa debitur melakukan prestasi. Dari pemaparan kita ini dapat kita melihat bahwa lembaga keuangan ini ada beberapa bagian, dan tentu ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita untuk lebih kita meningkatkan pengetahuan kita apa itu lembaga pembiayaan. Nah, bagaimana konsekuensinya apa ketika prestasi dari salah satu pembiayaan lembaga pembiayaan tadi. Nah, kita harus membedakan tadi yang namanya lembaga pembiayaan. Kita harus membedakan, jangan disamakan bahwa lembaga pembiayaan dengan lembaga keuangan. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa lembaga pembiayaan itu adalah terfokus dalam
suatu kegiatan keuangan saja tidak bisa secara langsung menghimpun dana masyarakat. Sementara lembaga keuangan boleh menghimpun dana dari masyarakat, bahkan deposito berjangka. Cukup sekian pertemuan kita. Sekian dan terima kasih.